Ini kalian lihat, aku nggak bohong. Ya, series itu binatang itu kawan. Di semua orang diperalat dia. Ini kan Edis Tipu nih ya. Edis TV. Ini. Ya, oke. Sekarang apa dia bilang? Lihat di sini ya. Nirut, rumah di Arizona lebih murah, tapi jangan kau kejang nanti ya kalau ku beli. Ini kalian lihat kawan. Betapa liciknya orang ini, ya. Betapa liciknya series Tipu. Dikumpulkannya donasi dengan alasan mau melaporkan saya. Padahal dia mau beli rumah di Arizona. Dengan harga 344 US dollar. Takutku ini rumahnya Henry Tarigan juga. Jadi Henry Tarigan ini mau cuci gudang. Rumah-rumah tuanya mau diapakan dia. Mau dioper-oper dia ya. Ada. Jadi aku jawab. Ini aku jawab. Dikiranya aku iri. Aduh ngapa donasi dan menggunakan pengacara top. Mana ada top-topnya itu. Ya, sabarlah dulu kawan. Ini. Rumah tidak akan kita bawa mati. Kalau aku punya uang, pasti ku gunakan untuk menolong orang susah. Tidak rakus, aku makan sendiri kayak kau, ku bilang. Beli kaulah, tak pengaruh bagiku. Kau peralat penggemarmu kumpul donasi untuk memenjarakan aku. Terus uangnya kau buat beli rumah. Munafik. Ini yang terjadi kawan. Diperalatnya pengacara, diperalatnya penggemarnya, rupanya dia mau membeli rumah di Arizona. Ngeri ya kongkonnya, ngeri. Ini harus kalian pahami dulu. Ini apa yang tidak mau balik kameranya ini? Sekarang apa yang mau kalian banggakan dari series penipu itu? Kalian itu dijadikannya komoditi. Dicarikannya penyedot uang bagi dia. Yang rumah kedua ya bang? Iya, rumah kedua. Tapi saya menduga karena dia menyewa-nyewakan kamar itu kawan, mungkin mau rumah kedua. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bombom. Nggak ada yang seperti Pak Bombom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel mengedukasi dan menghibur. Edis Tipu semalam baru saja menunjukkan sebuah LP polisi yang dia buat untuk melaporkan Robert Lele, teman-teman ya. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi memang ada sebuah LP yang dia tunjukkan, dan kalau kita zoom, kalau kita lihat, nampaknya itu LP yang benar. Cuman yang jadi masalah, LP tersebut dilaporkan oleh kuasa hukumnya, yaitu tim dari Ferdinand Hutahayan ya. Ini nama kuasa hukumnya, salah satu dari 3 pengacara yang disewa oleh Edis Tipu untuk memenjarakan Robert Lele dan juga Rudy Iskariot. Jadi ada 2 nama yang ditargetkan oleh Edis Tipu ini. Yang cukup menarik teman-teman, yang pertama, akhirnya terbongkar modus utama Edis, kenapa dia lakukan pelaporan ini. Apakah benar tujuannya untuk memenjarakan, untuk mengkerangkeng Rudy Iskariot dan juga Robert Lele? Atau ada agenda yang lain? Akhirnya dari mulutnya sendiri terbongkar, teman-teman.
bahwa Edis tipu itu sedang berminat membeli sebuah rumah di negara bagian Arizona. Ya, kita nggak tahu di kota mana ya. Bisa jadi di kota Phoenix ya. Ibu kotanya Phoenix kalau nggak salah ya. Nah, jadi Arizona itu sebelahnya San Francisco. Ya, jadi sebelahnya negara bagian California. Tetangga. Kalau kita ibaratnya provinsinya itu provinsi tetangga dari tempat Edis membeli rumah kumpul kebo. Jadi mungkin dia ingin koleksi setiap negara bagian Amerika, dia punya satu rumah. Bisa jadi Edis punya mimpi ke arah sana. Atau mungkin minimal mimpinya, ya nggak di semua negara bagian Amerika, tapi minimal di setiap negara bagian tuh yang tetanggaan. Ya, jadi dia ingin dari west ke east, kan gitu. Dari west coast ke east coast, sepanjang garis lurus Amerika, dia punya rumah gitu. Mungkin Edis punya mimpi ke arah sana. Apalagi sekali lagi ya, rumah tersebut kan dibeli bukan dari hasil keringat, bukan hasil kerja keras, tinggal meminta kepada donatur. Jadi menurut Edis, mimpi punya rumah ya minimal 10 di Amerika wajar gitu, rasional ya, mimpi yang tidak terlalu tinggi. Karena menurut dia, setahun saja dia sudah berhasil beli rumah. Ya bayangkan, dia bisa beli rumah di negara bagian California, yang ya salah satu bisa dibilang daerah termahal lah. Kalau makin ke sana kan nanti dari Arizona sampingnya Texas tuh. Ya, samping Arizona, Texas kan lanjut tuh. Nah, itu tengah-tengah tuh biasa lebih murah, teman-teman. Oke, negara bagian yang ada di tengah itu biasa lebih murah-murah, nanti baru ke samping lagi ke Maryland ya, sampai ujung Maryland, nah baru mungkin dia ke New York. Habis Maryland, New York, nah mungkin dia akan mahal di situ gitu. Oke. Ya, New Jersey masih agak murah lah. Habis New Jersey, mungkin Meksiko, New York terakhir ya, mungkin dia akan beli di New York juga. Jadi Edis berpikir, bisa ini setahun beli 2 rumah gitu kan, setahun beli 2 rumah dengan membuat case-case ya, masalah-masalah yang bisa membuat donatur mau merogoh kocek. Dan salah satunya adalah masalah ini, dia ingin melaporkan Robert dan Rudy Iskariot. Jadi dia ingin membuat orang-orang yang membenci 2 nama ini untuk merogoh kocek lebih dalam lagi. Karena kita tahu, di kalangan Laskar Polycarpus, banyak yang tidak suka dengan Rudy Iskariot maupun Robert Lele, yang dianggap sebagai biangkerok ribut antar Polycarpus, dianggap sebagai Iskariot, ya, dianggap sebagai pengkhianat. Jadi di internal mereka banyak yang tidak suka 2 nama ini, dan itu yang dieksploitasi oleh Edis. Edis sendiri menyayangkan kinerja dari pengacaranya yang dia anggap lambat. Nah, jadi mungkin Edis udah pasang target. Ini seharusnya dari bulan lalu udah kelar LP-nya, jadi saya bisa galang donasi lebih banyak lagi. Nanti setelah kasus 2 ini, mungkin dia akan lanjut lagi. Mungkin dia akan bilang, saya akan laporkan Zuma gitu kan. Saya akan laporkan Rifa. Saya akan laporkan si A, si B gitu kan. Doditan, mana uang kalian? Pegang omongan saya, teman-teman. Selanjutnya dia pasti akan bergerak menargetkan apologet Islam. Dan di situ dia akan dapat lagi. Ya, dia akan dapat lagi uang dengan nominal yang fantastis tentunya. Jadi dia cek ombak dulu nih dengan melaporkan sesama Polycarpus dulu. Ya, ini untuk beli rumah di Arizona. Nah, nanti yang berikutnya untuk beli rumah di tempat lain lagi. Ini yang ada di kepala Edis. Luar biasa, teman-teman. Mau jadi juragan properti dia. Apalagi dia udah tes kan, sewain kamar, bisa dapat uang lumayan gitu. Dia mungkin juga taruh di Airbnb gitu. Ya, sewain per kamar, sewain juga bisa 1 rumah, bulanan, harian, mingguan gitu. Dan di Amerika, teman-teman, itu apa ya, biro jasa itu lengkap sekali, teman-teman. Ya. Biro jasa itu lengkap sekali. Jadi tinggal kalian titip, mereka yang atur semua itu. Yang mereka yang urusin bersih-bersih dan sebagainya. Pokoknya kamu terima beres. Kamu terima beres. Jadi kamu punya pilihan, mau kamu yang bersihkan atau mereka bersihkan. Tapi ya ada kena cas, ada kena biaya gitu. Kalau orang yang nggak mau pusing, udah kasih mereka semua. Pokoknya setiap bulan terima uang. Dan nggak usah takut dikorupsi ya. Di Amerika nggak ada korupsi-korupsi gitu. Misalnya tersewa nilainya sekian, terus dikorupsi, enggak. Ini Amerika, teman-teman, ini Amerika. Ya, saya tahu betul kalau di luar, kayak bokap dulu punya di Aussie.
ya, punya salah satu unit di Aussie, itu kita tiap bulan terima laporan. Jadi Edis mungkin ketagihan ingin jadi bos properti di Amerika, nah, sehingga dia ini jadikan kasus ini sebagai ladang cuan baru nih. Ini menarik teman-teman ya. Dan kita bukan asal ngomong, ada bukti. Sekali lagi ya, kita bukan asal ngomong tapi ada bukti. Karena Edis ini teman-teman, orangnya itu panasan. Jadi setiap langkah yang dia lakukan, biasanya dia akan kompor-kompori lawannya. Dalam hal ini, Rudy Iskariot, yang memang bisa dibilang setiap hari chattingan nih sama Edis. Ya, chattingan untuk saling mengejek, saling menghina gitu kan. Saling menunjukkan ajaran kasih antar sesama mereka gitu. Dan dari mulut Edis sendiri, ya, terlontar. Dari Edis sendiri yang kasih tahu bahwa dia kecewa dengan pengacaranya yang dianggap lambat. Ya, dianggap bahwa pengacara ini karena belum dibayar penuh, kerjanya nggak maksimal. Ya, mungkin masalah uang gitu. Terus yang kedua, rencana Edis menggunakan uang donasi tersebut untuk membeli properti di negara bagian Arizona. Wow, bayangkan teman-teman. Ini orang-orang Kristen, ini benar-benar dijadikan sapi peras oleh Edis tipu. Benar-benar dijadikan sebagai mesin uang, ya, tambang uang oleh dia. Dan kita akan dengar bukti-buktinya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa juga kita sambil jualan madu di sini ya. Kita bukan jualan Tuhan ataupun jualan kebencian seperti Edis. Kita di sini jualan barang yang halal saja. Kita ada jualan madu, ada madu akasia, madu murni, madu teos, madu hutan Aceh. Favorit saya madu hutan Aceh. Tolong digarisbawahi. Bagi teman-teman yang udah coba madu hutan Aceh, kalau nggak enak silakan komplain ke saya, maki saya, pukul saya pun boleh. Kita juga jualan kopi, ya. Selain jualan kopi, kita juga ada jualan gula aren cair, teman-teman ya. Ini buatan kita langsung, sangat nikmat. Hari ini kita buat judul Edis tipu buat LP ke mata picau untuk kumpul donasi buat beli rumah di Arizona. Ini bukan apa ya, bukan bohong-bohong tapi fakta. Dan hari ini Edis tipu membuka siapa nama pengacaranya, kawan. Ternyata betul katanya, orang terkenal ya. Orang terkenal pengacaranya itu, dan ya tentunya pasti biayanya pun tidak sedikit ya. Makanya aku bilang sama Edis tipu, daripada kau memenjarakan aku, lebih baik uangnya itu digunakan untuk ya hal-hal yang baik. Contohnya menolong orang miskin, menolong sesama ya. Siapa pengacara yang dipakai Edis tipu? Saya barusan dikirimnya surat laporan dan surat kontrak atau surat kuasa dari si Edis tipu ya. Tujuannya apa? Biar saya memblow up siapa nama pengacaranya. Namanya di sini dibuat, saya nggak tahu ini apakah yang terkenal itu atau tidak, saya nggak tahu ya. Tetapi namanya di sini dibuat begini. Siapa namanya tadi ya? Tunggu. Ini nih. Edis tipu sudah ngirim ya, ngirim. Sudah kulunasi ongkosnya. Jadi dia menuduh pengacaranya ini lambat karena belum dibayar kawan penuh. Nah, di sini dibuatnya Ferdinand Hutahayan, SH, Tomri Gurning, SH, Aminuddin Laya, SH. Nah, cuman yang melaporkan itu namanya Aminuddin Laya, ya. Ini yang dibuka oleh si Edis tipu ya. Ini berita terbaru, saya tidak bohong ya. Memang inilah yang dibilangnya di Cempaka Putih, betul ya. Klien kami di Sidal Butar ya, terima kasih ya. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu kepada kalian di mana bagusnya di WA aku ini aja ya. Bagaimana pembicaraan saya dengan Edis pada hari ini ya. Bahwa dia sudah mulai menjelek-jelekkan pengacaranya. Sudah dibayar full. Kemarin belum dibayar full, jadi lambat dia. Aduh. Kasihan aku lihat saya di sini ya, ini. Kalau pengacara ini ya, kalian lihat ini, ya, baru SH, berarti baru, memang baru Ferdinand itu pengacara. Ferdinand mana saya nggak tahu ya, banyak Ferdinand Hutahayan. Dia masukkanlah kalau kau sama AB ya, pakai 7 pengacara, dia pakai cuma 3. Kalau pengacaranya lambat itu ku akui Ruth. Tapi aku tak tahu apa penyebab mereka lambat. Apa karena baru dibayar setengah, makanya mereka malas-malasan. Tapi hari ini sudah kulunasi langsung. Karena pantang bagiku bicara uang.
Lah kau kan bicara uang, mengemis lawak kau. Ku bilang kan, Dis, emang kau tak tahu diri dan laporan keuangan tidak pernah kau buat, terus kau tuduh aku tidak jujur, lebih jujur aku dari kau. Di setiap hari aku buat laporan uang keluar dan masuk. Lah kau ocok sendiri, rakus tamak. Kau emang tolol, Dis, itu bukan kuasa hukum. Itu pidana, bukan perdata. Kalau perdata iya kuasa hukum berbicara penuh bisa. Kalau pidana namanya penasihat hukum, hanya menasihati yang berbicara kau nanti, gue bilang kan. Lihat kawan, pengacaranya sekarang dia ejek-ejek bawa mata duitan, ya, karena belum dibayar, makanya lambat, ya. Ini ya. Kalau pengacaranya lambat itu ku akui, Ruth, tapi aku tak tahu apa penyebab mereka lambat, apa karena baru dibayar setengah. Jadi dia menduga pengacaranya lambat karena baru bayar setengah. Mereka malas-malasan. Buat apa kau sewa pengacara malas? Dodong. Ternyata pengacara Syedis pemalas, kata Syedis, malas-malasan ya. Bukan saya yang bilang Pak pengacara ya. Klien kau itu orangnya biadab dan rakus, Pak pengacara. Ingatlah itu. Kau dituduhnya pemalas karena belum dilunasi. Sekarang sudah dilunasi dia tuntut kerja dari kau 100%. Harga pengacara 1 NMAX. Bisa aja. Oh enggak lah, NMAX murah 32 juta. Tak mungkin pengacaranya 32 juta. Mana mau orang Jakarta 32 juta. Apalagi membela yang salah ya. Kalau saya enggak takut, ku bilang ya. Kenapa? Aduh kawan, otak saya ini detakaran doktor. Bukan sombong ya. Aduh ini nanti ada doktor ketiga di pengadilan yang akan kukalahkan. Tunggu, sabar. Paham kalian ya? Otakkunya aduh, nggak akan sanggup saya di situ ya. Pengacara juga dibayar Edis, kenapa nggak pro bono ya Edis? Kalau pro bono, si Edis nggak bisa suka-sukanya. Makanya dia sengaja membayar pengacara itu biar suka-sukanya ngomong. Sekarang kalian lihatlah. Dia di Amerika bisa pengacaranya menyentuh dia. Pengacaranya sudah dibursik-bursikannya. Sudah dibilangnya pengacaranya itu pemalas. Malas-malasan. Aku nggak bohong ini dibuatnya ini. Pengacaraku itu malas-malasan, kan dibilangnya tadi ya, kalian dengar ya. Nah ini. Padahal saya di sini penipu. Uang sudah didonasikan full dari penggemar dia yang on itu, yang najis tralala itu. Lah dibayarnya pengacara baru setengah. Mana ada pengacara mau dibuat seperti ini? Saya saja yang belum gagal bayar lunas, saya kerjai. Kalau nggak bayar lunas, nggak mau. Kalau pengacaranya lambat itu aku akui, Ruth. Tapi aku tidak tahu apa penyebab mereka lambat. Apa karena baru dibayar setengah, makanya. Tapi hari ini sudah lunasi langsung karena pantang bagiku bicara uang, katanya. Nah ini kalian kawan, karena dia udah punya uang. Dulu waktu belum punya uang bicara begitu, enggak. Yang share-share ini ya kongkonnya biar apa? Biar semua orang tahu betapa biadabnya si Distipu ini. Pengacaranya pun dibilangnya malas. Gara-gara bayar setengah. Ya. Aduh. Ya. Dibilangnya gini. Sok-sokan dia kawan. Dia nggak tahu hukum. Dia ini kan DO. Hebat juga pengacara itu ditonton dia kayung bersambut. Lumayan kata mereka kan. Saya di sini on. Kalau saya Indo, pastikan 1 hari keluar LP-mu dan Mokondo. Emang 1 hari untuk CMP. Kalau untuk aku lama kau kan tolol. Sudah aku bilang. Untuk laporan ke aku harus bawa alat bukti. Sedangkan alat buktimu kan tidak ada secara fisik. Terus kau gunakan video. Itu kan harus diuji keaslian videomu. Emang kau tolol aku bisa apa? Kau kan hanya mau makan donasi. Kau kan rakus. Pesan dihapus ya ini dikirimnya lah. Kantor hukumnya itu ya, nanti ku besarkan. Ini kita buat khusus aja nanti. Sudah ku lunasi ongkos pengacara, sekarang kau hadapilah pengacara. Bukan pengacara yang ku hadapi, Pengacara itu hanya menasihati kau, beri penasihat hukum. Aduh, nanti di pengadilan pun pengacaramu nggak ada. Kalau aku misalnya ditetapkan tersangka dan terdakwa, pengacaranya nggak boleh masuk pengadilan, gantinya jaksa. Di sini kan tolol kawan. Kita bertemu dengan orang tolol, jadi ikut kita tolol. Ya, kita lihat betapa bangganya dia jadi orang tolol.
Bangga pula dia mengatakan, oh pengacaraku Ferdinand. Untuk apa dia sebar-sebarkan? Dia mau menghina Ferdinand ini kawan. Biar kita tahu siapa yang pemalas itu. Ternyata dibuat dia namanya sini Ferdinand. Aduh ngeri, ada 3 ya. Coba siapa aja namanya ini yang sengaja dia kawan. Dia mau mempalele orang karena lambat. Sudah dilunasi dia katanya. Jadi orang ini harus all out. Ya. Aduh. Nah ini dibuatnya sini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ferdinand Hutahayan, SH, Tomri Hagurning SH dan Aminuddin Laya SH. Advokat pengacara dan konsul hukum pada kantor hukum Ferdinand Hutahayan & Co. Advokat identitas para teradu Rudion Sutagalung, laki-laki Riau. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. Nama Robert William Wijaya, laki-laki Kupang, Nusa Tenggara. Selanjutnya disebut teradu 2. Dasar pengaduan bahwa pengaduan masih kami ajukan melakukan segala tindakan hukum. Ah, ini kawan-kawannya. Nah, sekarang si Edis Tipu mengirim sama saya bukti laporannya itu, meskipun di blur-blurnya sudah dikasih. Memang si Edis ini pengkhianat ini kawan, aduh. Dia mau mengkhianati pengacaranya. Ini kawan, ku bukakan dulu ya, sabar dulu. Tahu. Ternyata dia kepingin pengacaranya di blow up. Dengan tujuan apa? Biar bisa dipalea-lea si Edis. Dipalea, maka dibilang si Edis malas. Ah ini. Ini kawan LP-nya. Sudah. Surat tanda terima laporan polisi, STPL-nya ini nomornya Afriana. Ini A ini kan, AM. Nampak ya? Tadi saya lagi mencari nama AM ini siapa. Dan dia lahir di mana? Nias ini. Posisinya advokat. Kan itu kawan. Pak, terlalu mana ini? Nomor 6527. Tapi kekeliruan dari si Edis Tipu tidak disertakannya Undang-Undang ITE. Kenapa tidak disertakan lo? Dia akan melaporkan apa? Tidak bisa dia melaporkan si penguasa, pemilik akun YouTube terpisau-pisau, ya. Ini emailnya Robert William, delik terpisau-pisau, oke? Nah, kalau dia melaporkan akun, itu dia harus melaporkan yang namanya Undang-Undang ITE-nya, Lex Spesialis, ya. Bisa dia langsung masuk ke situ tanpa ada dijuntokannya itu. Makanya saya bilang saya di sini loa. On. Sekarang kan tahu kenapa dikirimnya ini. Mungkin sudah diminta oleh pengacaranya Bang Edis. Lunasi sisanya yang 50% lagi. Praduga saya begitu. Abang kan sudah kumpulkan donasi. Kenapa abang tidak tidak bayar kami? Paham ya? Nah ini kawan, kalian biar tahu. Nah ternyata kawan, Sedis bongkar lagi. Kenapa dia mengumpulkan donasi? Ternyata dia mau menumpuk kekayaan. Dengan mau membeli rumah di Arizona. Aduh kawan kalian memang dianggapnya tolol. Loa ini. Ini kalian lihat, aku nggak bohong. Ya. Saya di situ binatang itu kawan. Di semua orang diperalat dia. Ini kan Edis Tipu nih ya. Edis TV. Ini. Ya, oke. Sekarang apa dia bilang? Lihat di sini ya. Nirut rumah di Arizona lebih murah, tapi jangan kau kejang nanti ya kalau ku beli. Ini kalian lihat kawan. Betapa liciknya orang ini, ya. Betapa liciknya si Edis Tipu, dikumpulkannya donasi dengan alasan mau melaporkan saya, padahal dia mau beli rumah di Arizona dengan harga 344 US dollar. Takutku ini rumahnya Henry Tarigan juga. Jadi Henry Tarigan ini mau cuci gudang, rumah-rumah tuanya mau diapakan dia, mau dioper-oper dia ya.
Ada. Jadi aku jawab. Nah, ini aku jawab. Dikiranya aku iri, aduh ngap donasi dan menggunakan pengacara top. Mana ada top-topnya itu, ya sabarlah dulu kawan. Nah ini, rumah tidak akan kita bawa mati. Kalau aku punya uang pasti ku gunakan untuk menolong orang susah. Tidak rakus, aku makan sendiri kayak kau, ku bilang. Beli kaulah tak pengaruh bagiku. Kau peralat penggemarmu kumpul donasi untuk memenjarakan aku. Terus uangnya kau buat beli rumah. Munafik. Ini yang terjadi kawan. Diperalatnya pengacara, diperalatnya penggemarnya, rupanya dia mau membeli rumah di Arizona. Ngeri ya kawan-kawan ya, ngeri. Ini harus kalian pahami dulu. Ini apa yang tidak mau balik kameranya ini? Nah. Sekarang apa yang mau kalian banggakan dari series penipu itu? Kalian itu dijadikannya komoditi. Dicarikannya penyedot uang bagi dia. Ya. Rumah kedua ya bang? Iya, rumah kedua. Tapi saya menduga karena dia menyewa-nyewakan kamar itu kawan, mungkin mau rumah kedua. Atau rumah yang di California itu mau dia jual, kan katanya sekarang udah 11 M. Artinya itu sekitar 6.000 US dollar atau 7.000. Dibelinya yang 300.000 US dollar ini. Iya kan itu udah berkhianat. Sudah Iskariot. Mengkhianati perjuangan para apologet. Katanya dia mendirikan rumah apologet. Mana? Tapi yang paling sedih kulihat di sini kawan. Pengacaranya inilah. Dibilangnya kan ini nih. Aku nggak bohong ya kawan-kawan. Dia yang bilang ya nggak aku tambah ya Pak pengacara ya. Ferdinand ini saya punya tulang. Namanya M. Sitompul. Istrinya Itonya dari Ferdinand kandung. Nah ini biar kalian tahu. Di sini rumahnya. Tanyalah Ferdinand itu. Kau punya Ito nggak diduri sama Sitompul bilang. Pasti bilang ya tulang kuliah itu. Kalau Ferdinand itu yang dimaksud ya. Yang Nasdem. Apa dulu partainya SBY itu lah. Kalau pengacaranya lambat itu ku akui Ruth. Tapi aku tidak tahu apa penyebab mereka lambat. Apa karena baru dibayar setengah? Makanya mereka malas-malasan. Tapi hari ini sudah kulunasi langsung karena pantang bagiku bicara uang. Dia menyewa pengacara pemalas kata Syedis. Malas-malas. Kalian tahu kawan. Malas-malasan. Dia bilang pengacara itu malas-malasan. Kalau aku dibilang malas-malasan. Kudodal klienku tuh. Ada klienku suka kali ngatur. Aku bilang apa urusan kau ngatur-ngatur aku. Aku bilang. Semua ada prosedurnya kita ikuti, aku bilang. Kecuali bapak kita, Polri itu milik bapak kita, iyalah ini kan bukan milik bapak kita. Paham ya? Jadi kawan-kawan, habis kalian ditipu-tipunya kawan. Aduh. Kasihan aku lihat kalian. Nah ini surat yang sengaja disebarkan Syedis ya. Ini untuk kepentingan publik saya bilang. Kenapa untuk kepentingan publik? Karena menyangkut donasi. Donasi untuk memenjarakan saja, jadi publik wajib tahu kemana saja uang itu digunakan Syedis. Karena Syedis tak mau buat laporan. Oke? Gimana cara aku nampilkan? Udah balik-balik gini aja ya. Tunggu. Ini kalian lihat, inilah dia. Ya. Nah, dikirim Syedis ini. Ini yang kemarin ditutupinya ini ya. Ferdinand Hutahean. Ya, apa lagi nih? Enco. Oke? Nah ini dia. Nah ya. Nomor dari apanya itu tuh. Ini kantor kebenaran negara Mabes Polri. Ceki. Udah. Bapak Komjen ini. Ini surat yang dia bilang diteken itu. Tanda terima. Oke. Dibuat di sini 2 yang dilaporkan. Yang pengacaranya ada 3 ini. Ferdinand Hutahian SH. Tomriha Gurning SH. Dan Aminuddin Laya SH. Ini kawan. Nah, yang mau dilaporkan siapa? Ini ada 2. Mana ini? Yang pertama saya nomor 1. Karena saya yang paling mau dia cari. Rudi Yohanes Tagalung laki-laki Riau selanjutnya disebut teradu 1. Masih pengaduan dibuatnya kawan. Nama Robert William. Ini. Ya, laki-laki. Kupang. Oke, teradu 2. Dasar pengaduan bla 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 bla. Jadi sudah kalian lihat ya kawan-kawan ya, bahwa memang benar si kepala
Combat itu melaporkan saya bukan tujuannya, memang tujuannya selain balas dendam, ada tujuan terselubung. Dia mau membeli rumah di Arizona. Ini harus kalian beritahukan kawan sama semua orang. Biar jangan banyak lagi kepala-kepala combat dan binatang-binatang itu tertipu. Kalian harus paham ya. Edis ini orangnya penipu kelas internasional. Penipu itu tidak pernah dia gundah gulano kalau berbicara, selalu lemah lembut. Kalau dia gula-gulano nggak bisa nipu orang langsung tahu. Paham ya? Inilah karakter Edis tipu. Kenapa saya ungkap ini? Karena Edis ngirim kepada saya data-data itu, tujuannya apa? Dia nggak berani buat laporan kepada para penggemarnya. Ini ingat ya, untuk kepentingan publik. Karena si Edis tipu mengumpulkan donasi, maka tidak pernah dia buat laporan. Bahkan orang tidak tahu siapa pengacara yang dia pakai. Sekarang dikirim si Edis kepada saya, artinya apa? Dia ingin menyuruh saya memberitahukan bahwa inilah pengacara-pengacara pemalas yang saya bayar. Makanya dibuat pemalas kan. Bukan saya yang bilang, si Edis yo. Maaf dulu Pak pengacara ya. Yang kalian hadapi itu ular bludak, kalian pun akan disikatnya. Jangankan kalian, saya yang sudah mengorbitkan dia sikat kan. Apalagi lah kalian yang dia bayar. Suka hati dia nanti bicara. Aduh. Mau beli rumah kayak hak dia, tetapi jangan menipu. Itu bukan hak dia, itu hak para donatur. Karena itu digunakan untuk apa? Membeli rumah apologet. Kalau pengacaranya lambat, ku akui Ruth, tapi aku tidak tahu apa penyebabnya. Mereka lambat. Apa karena baru dibayar setengah? Makanya mereka malas-malasan. Tapi hari ini sudah kulunasi langsung karena pantang bagiku bicara uang. Bukan pantang, tapi karena kau penipu. Kalau memang kau pantang, kenapa tidak sejak awal kau lunasi? Emang berapa sih kau bayar mereka? Kan tidak sampai 1 miliar, tidak sampai 200 juta, paling 100 juta. Untuk 2 laporan. Ini kawan, cara melaporkannya mana bisa? Satu kuasa untuk 2 orang dilaporkan dengan kasus berbeda itu nggak bisa. 1 kuasa untuk 1 orang, 1 kuasa untuk 1 orang. Jadi prediksi saya, yang si Edis ini membayar 100-an juta ini kawan. Panik, mana pernah saya panik. Ikut bapak kau Soviet, suruh melaporkan ku hadapi. Pegang cakapku ini ya. Siapapun yang mau bantu saya silakan. Ikut bapak kau aja. Ya, bapak kau ajak nih. Ayo bapak, ayo mama, kita laporkan si Rudi, ayo silakan. Saya nggak pernah takut, saya bilang. Paham ya? Oke, ini kita lihat dulu siapa lagi yang mau naik ini. Channel bukan lagi memberitakan Injil tapi gibah dan gosip murahan kerana baru ini channel ini memberitakan gosip. Ini bukan gosip, ini fakta buruk bineria karena bapak kau yang tukang gosip buruk. Oh Tante Ija terima. Wah masuk ini Tante Ija nih. Iya, kalau ada yang nanya, apa benar laporan Edis ini akan diproses oleh pihak polisi? Sepengetahuan saya teman-teman, ini akan susah. Jadi kuasa hukum itu memang bisa mewakili Anda untuk pelaporan awal. Tapi ujung-ujungnya Anda tetap harus hadir memberikan keterangan. Untuk pelaporan awal bisa gitu. Sama kayak Pak Jokowi gitu, melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa dan sebagainya. Pelaporan awalnya dilakukan oleh pengacaranya, oleh kuasa hukum. Tapi saat mulai dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, tentu saja penyidik akan minta keterangan dari Edis tipu. Yang jadi masalah gimana cara Edis tipu kasih keterangan. Kan saya udah cerita di konten sebelumnya kan. Itu akan kerepotan. Jadi memang Edis ini bukan targetnya memenjarakan 2 orang ini. Tapi bagaimana 2 orang ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan donasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau Edis bilang, oh saya pantang ngomong donasi, tai kucing sama kau. Edis tipu itu raja donasi untuk saat ini dan dia sudah memecahkan rekor Rudi Iskariot. Jadi kalau sekarang julukan Wak Donat itu ya udah nggak bisa ke Rudi Iskariot lagi. Wak Donat itu sekarang yang terbaik sekarang adalah Edis. Udah dipecahkan rekornya. Dan itulah yang membuat Rudi Iskariot itu sangat kesal dengan Edis. Segala pencapaian dia dilewati. Bayangkan teman-teman. Rudi Simamora anak Batak teman-teman. Itu dari dulu bacot.
ingin menjadi pengganti Rudy Iskariot. Dia suruh Rudy Iskariot pensiun digantikan dengan dia, tapi ya nggak sanggup ini orang, nggak sanggup, malah offside gitu. Tapi kalau Edis berhasil. Yang pertama, Rudy Iskariot bangun rumah anak terong, jadi rumah pribadi nominal 2,5 M. Edis bangun ya nominal sama renov Tete Benge 10 miliar. Sama renov 10 miliar itu, sama perabotan dan sebagainya. Oke, nilainya 4 kali Rudy Iskariot. Terus yang kedua, Rudy Iskariot berhasil menjadi mafia donasi dari kasus Rudy Shimamura. Berapa uang yang dia dapat kita nggak tahu, karena tidak ada data yang dibuka. Tetapi kalau kita bandingkan uang yang dia keluarkan dibandingkan uang yang masuk dengan pamor, kondisi, ya, itu nggak sebanding. Artinya banyak yang berhasil diambil oleh Rudy Iskariot menurut keterangan dari header-header dan juga sesama Polikardus. Kan mereka bilang Rudy ini mafia donasi dan sebagainya. Hal tersebut juga dipecahkan oleh Edis Tipu dengan memanfaatkan kasus Deddy Saputra kemarin. Jadi kelompok header satu pintu mendapatkan mandat mengumpulkan donasi dan uang itu tidak sesen pun diserahkan kepada istri Deddy Saputra. Artinya ini lebih parah lagi gitu. Kalau Alabu kita nggak tahu dia dapat berapa, tapi dia ada keluar uang dengan jumlah lumayan untuk bayar pengacara, untuk biaya hidup Rudy Shimamura di penjara, untuk kasih istri Rudy Shimamura gitu kan. Sedangkan Edis sesen pun tidak dia kasih ke Deddy Saputra. Itulah yang membuat Rudy Iskariot terkejut. Anjir, ini satu level di atas saya lagi gitu kan. Ini lebih gila lagi gitu. Nah, ini tinggal satu nih. Rudy Iskariot berhasil membangun gereja dengan memanfaatkan GBI Kairos. Edis Tipu arahnya juga akan ke sana, akan bangun gereja. Oke? Jadi Edis Tipu ini berhasil melampaui Rudy Iskariot dan ini yang membuat dia tuh kesal sekali gitu. Ya, apalagi ini sekarang nih mau beli rumah di Arizona. Ya, mau beli lagi rumah teman-teman. Gimana Rudy Iskariot nggak, aduh apalah ini gitu ya. Dia mikirin gimana cara menyaingi aja udah kebingungan nih sekarang. Gimana cara ya mau bikin kasus apa gitu. Nah, jadi memang Edis ini apa ya, liciknya tuh luar biasa, dan itulah ciri khas dari Polikardus. Polikardus tuh harus licik seperti itu, harus culas tuh, pikirannya harus gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan orang-orang Kristen yang baik. Contoh Yusuf Manubulu ya, bagaimana dia manfaatkan orang Kristen dengan menjual cerita-cerita murtadin, padahal nggak ada itu murtadin. Itu murtadin odong-odong, karangan sendiri, buatan sendiri. Tapi dia tahu ini akan laku, karena orang Kristen banyak yang gampang untuk dibodohi seperti itu. Karena saking baiknya orang-orang Kristen ini, saking suka membantu, suka memberi. Jadi memang kadang ada orang terlalu baik itu ujung-ujungnya dimanfaatkan. Ya, orang terlalu baik itu sering diporoti, ya, sering ditipu-tipu. Nah, kayak gitulah. Dan ini menarik. Ya, Edis Tipu mulai mencari cara supaya bisa kembali ke puncak kejayaan dalam hal menggalang donasi. Ini akan panjang nih teman-teman. Ini akan berseri nih. Ya, kalau Robert saya agak ragu bisa ditangkap, tapi kalau Rudy Iskariot, kalau BRI sudah bergerak, besar kemungkinan. Ya, kalau BRI-nya sampai mau gerak, bisa ini. Dan Edis sendiri cukup konyol ya, dia kasih tahu, dia exploit tentang Ferdinand Huta-Hayan, kuasa hukumnya yang dianggap sebagai pengacara yang lambat ya. Ini saya nggak tahu nih Ferdinand Huta-Hayan ini yang mana? Apakah Ferdinand Huta-Hayan yang ya ini ya dari partai itu gitu? Bisa jadi ya, karena nama Ferdinand plus Huta-Hayan ini nggak gitu banyak gitu. Ini yang mana ini? Karena kemarin itu yang ngobrol sama dia itu bukan ini namanya. Yang kemarin itu kan pengacara tuh siapa? Albert ya atau siapa gitu pengacara tuh? Ari Tonang nggak salah ya, marganya Ari Tonang juga itu. Yang kemarin ngobrol sama Edis di live gitu, yang rencana mau pakai dia. Tapi ini malah Ferdinand Huta-Hayan yang dia bilang terkenal. Ya bisa jadi ini, yang partai gitu. Karena Ferdinand ini juga termasuk yang mengikuti dunia diskusi ini. Ya, pernah juga diskusi dengan Bang Zuma kan? Betul nggak? Jadi dia tahu betul dunia debat juga. Apakah ini yang dipakai? Ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, tapi yang pasti Edis sekarang sedang menggalang donasi lagi untuk melaporkan Rudy Iskariot. Padahal seharusnya itu udah barengan. Tapi ya,
Tujuannya kan rumah Arizona. Ya kita lihat lah. Ya, apakah dalam waktu 4-5 bulan lagi kita akan melihat rumah di Arizona milik Edis? Ya, kalau saya sih yakin bisa sih. Karena Edis sekali lagi untuk masalah donasi, dia tuh apa ya, jago teman-teman. Saya tuh nilai objektif ya. Kalau masalah donasi tuh kita harus akui Edis tuh jago sekali. Apalagi untuk pribadinya ya. Kalau tuh bantu orang nggak bisa dia. Kalau bantu misalnya Rudy Simamora masuk penjara, yuk bantu kasih duit, nggak bisa deh. Kalau bantu orang jangan ya. Tapi kalau untuk pribadi dia, itu jago. Edis nggak ada lawan teman-teman. Salut saya lihat bagaimana mereka mengeksploitasi. Jadi Edis itu prinsipnya gini. Ini kan rumah anak terong, rumah kumpul kebo udah selesai nih. Daripada donatur sekarang ngasih donasinya ke apologet yang lain, ke panti asuhan Kristen, ya, ke pos-pos yang lain, ke gereja gitu, daripada ngasih ke situ, Edis tetap mau. Jadi tahun lalu kalian udah donasi, tahun ini juga kalian harus donasi lagi ke Edis, jangan ke orang lain. Itu keinginan Edis. Jadi dia tahu bahwa donaturnya ini memang setiap bulan sudah nyisikan uang sekian untuk berdonasi. Biasa kan gitu teman-teman ya, ada orang dari pendapatannya dia udah sisihkan berapa persen untuk beramal. Jadi menurut Edis, daripada ini beramal ke orang lain, mending ke Edis lagi. Mending ke dia lagi. Nah, jadi dia buat lagi project baru ini. Ya, buat lagi project baru. Nanti dia akan bacot. Ini rumah pelayanan. Ya, jadi setiap negara bagian kita harus punya rumah pelayanan. Supaya rata pelayanan kita di seluruh Amerika ini. Padahal Amerika sudah Kristen gitu kan. Ngapain lagi kamu di situ? Konyol aja. Tapi ya namanya juga orang mau nipu mau gimana. Ya mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman, kita jualan madu. Kita bukan jualan Tuhan seperti mereka. Jadi jangan lupa dibeli ya. Apalagi yang varian hitam Baduy ini untuk stamina, hutan Aceh untuk yang enak. Kita juga ada jualan kopi buatan kita sendiri. Rasanya maknyus sekali teman-teman. Bagi yang belum tes kopi saya, silahkan dicoba. Pasti ketagihan dan jadi langganan. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan kita juga ada Jumat Berkah ya, tambahan lagi. Kita ada Jumat Berkah, bagi yang mau ikut silakan, per paket 25.000 sudah makan dan minum. Kenapa angkanya agak mahal dibandingkan daerah? Ya iya teman-teman, kalau di Solo 10.000, 15.000 udah cukup. Ini Jakarta teman-teman, Jakarta ini mahal sekali semua, stres saya. Kesannya tuh kayak kita kok mahal sekali gitu kan. Tapi memang kondisi Jakarta seperti itu. Bagi yang belum pernah silakan tes main ke Jakarta. Dan kalian rasakan biaya hidupnya. Kalian rasakan biaya beli makannya. Memang seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.